lagi telepon siapa sih? Sibuk banget kayaknya. Mama sepertinya toh beta lagi mencium bau-bau api kecemburuan di sini kawan. Ember. Ya wajar dong kalau gue cemburu sama pacar gue sendiri. Yang nggak wajar itu, ini nih gue kasih tahu. Cemburu sama temen. Siapa ya yang dulu tuh cemburu banget kalau lihat Rifki sama Michelle? Waduh, siapa ya? Gue lupa. Masuk Farel. Gue juga mencium bau-bau sindiran halus nih. Ya ampun, Farel garis kutu beta bilang sama Ale. Ale itu jangan main sindir menyindir toh. Beta tidak suka itu kawan. Itu tidak bagus. Ih, pada berisik amat sih. Gue tuh lagi nelfon Michelle, tau gak? Gue khawatir sama dia, soalnya dia tuh lagi pergi sama Mike. Lo ngapain khawatir sama Michelle? Kan lo sendiri yang bilang kalau Mike itu baik banget. Baiknya tuh kayak malaikat, iya kan? Farel, yang bilang Mike itu sebaik malaikat siapa? Lo gak usah ngarang deh. Ya udah kalau gitu ngapain lo khawatir sama Michelle? Loh, emangnya kenapa? Oh, atau jangan-jangan lo cuman kepo sama Mike-nya aja ya? Lo kepo gitu Mike lagi pergi kemana sekarang sama Michelle gitu? Kok lo ngomong kayak gitu sih? Itu namanya lo nuduh gue. Sudah. Sekarang lanjutkan lagi kerebutannya. Tunggu, masuk Nadif. Gue tahu, tapi lo demen kan kalau mereka berdua berantem? Oh, atau jangan-jangan biar ada kesempatan buat CLBK sama Riva. Ember. Masuk. Ya ampun, Nona Ani beta bilang. Beta itu tidak ada maksud seperti itu. Beta itu cuma bercanda saja kawan. Berisik tau gak lo semua? Nona jangan ngambek-ngambek toh. Lo marah? Gue mau ke toilet. Gue anter ya. Masuk Farel. Toilet aja diantar pacar. Cicil. Ahau. Gue sendiri aja. Nitip HP. Sini. Ani. Gue mau ke toilet dulu, itu lo pegang HP gue ya. Kalau Michelle nelpon, lo angkat aja terus lo tanya di mana dia, oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Mbak. Mike, Tante mau nanya sesuatu. Kamu katanya mau jelasin. Kamu mau jelasin apa? Oh, iya soal itu Tante. Sebenarnya aku mau kasih alasan kenapa aku gantiin Michelle live perform di Cafe Mesmerize. Saya itu nggak bermaksud sama sekali untuk gantiin posisi Michelle. Sebenarnya saya... Tahu. Sorry ya, gue udah nuduh lo. Maksudnya gimana, El? Ya jadi, Mike nyanyi di kafe bukan mau ngerebut posisinya El, Bu. Tapi malah mau bantuin El. Biar El nggak perlu bayar penalti dari Madam Pretty. Makasih ya. Bener gitu, Mike. Bener Tante. Jadi, kamu sekarang udah nggak perlu bayar penalti, iya? Madam Pretty kemarin malam udah ngasih tau semua, Bu. Jadi aman. Makasih ya, Mike. Semua ini kamu lakukan buat El. Ini mah nggak seberapa Tante. Kita kan harus berkorban untuk orang yang kita sayang. Makan Tante? Ya, makan. Ibu habis itu langsung kantor. Iya, Ibu habis langsung kantor. Kalian juga langsung ke sekolahan kan? Maunya gitu sih.
Gak mau jalan-jalan dulu? Lihat-lihat pemandangan. Ya kalau mau jalan-jalan, ya silakan aja. Gue sih mau sekolah. Aku bercanda kok. Lagian aku gak akan mungkin biarin kamu balik ke sekolah sendiri. El takutnya kalau balik sekarang ke sekolah, El dihukum lagi sama Pak Togar. Ntar dihukum pas sama kayak botol kecap. El gak mau lagi ya kayak gitu. Kamu tenang aja. Kalau kita balik ke sekolah, aku gak akan biarin siapapun hukum kamu. Pasti aman. Gak usah pede. Apalagi janji yang gak bisa ditepatin. Kita kan nggak tahu ke depan bakal kayak gimana kan? Kamu bener. Aku emang salah. Aku juga udah lama kok sadarnya. Setelah aku cari kamu kemana-mana. Mau balik yuk. Gerah. Ya udah bentar, gue bayar dulu ya. Nggak usah Tante. Biar aku aja. Ya. Udah Tante sama Neng Beb. Tunggu di sini aja sebentar ya. Ambil sisi positifnya. Cuman gak nyaman aja deket dia. Mendingan botol kecap. Jauh. Sayang, kamu juga sama botol kecap kan berantem terus. Ya mending dia orangnya lucu. Kalau ada masalah dia ngibur. Kayak dia. Malah bikin masalah. Sayang, dengerin ibu ya. Terkadang Tuhan itu mengirimkan seseorang itu sebagai wujud kasih sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan itu mengirimkan Rifki buat kamu. Dan setelah Rifki pergi, kamu itu dipertemukan kembali sama Mike. Ibu yakin kok, dua-duanya itu dikirim Tuhan untuk ngejagain kamu. Untuk ngasih perhatian kamu dan untuk memberikan kasih sayang kepada kamu. El boleh minta satu hal nggak Bu? Apa? Nggak pulang sama ibu ya? Lama sama dia. Nak, Michelle belum balik lagi? Belum, Al. Udah jam segini dia masih belum balik juga. Kira-kira dia pergi kemana ya? Gimana gue teleponin gak diangkat lagi. Ya udah, Al, gue ke perpus dulu deh. Gue telepon aja deh. Michelle juga nggak angkat telepon dari gue lagi. Kalau gue nggak bisa nyari tahu dari Michelle, mungkin gue bisa cari tahu dari Riva. Soalnya kan sahabatnya Michelle selain Rara kan Riva. Siapa tahu aja Michelle bilang sama Riva dia ada di mana sekarang. HP-nya Riva bunyi nih. My Bunny. Oh iya kawan, My Bunny. Terus kenapa lo semua ngeliatin gue? Ale jangan bercanda toh. Pasti Ale yang telepon Nona Riva ini. Tahu nih Farel bikin kaget aja. Gue kira kan Michelle yang nelpon balik. Asli, orang gue nggak nelfon dia. Noh, Terus ini yang di save My Bunny siapa dong kalau bukan lo? Oh, Mamae. Ternyata cintamu sudah terbagi dua, kawan. Tebel, takut banget loh. Terputus lagi. Kamu ngapain? Asli, gue penasaran. Siapa sih My Bunny ini? Aduh, kawan. Cuaca ini dia boleh panas. Tapi hati ini dia harus selalu dingin. Apaan sih, Div? Kan gue udah bilang, gue cuma penasaran.
Gue pengen lihat profilnya di balik My Bunny ini. Aldino. Pada kenapa sih? Kok tegang banget? Ani? HP gue di sini kan gue nitipnya ke lo. Farel? Farel kenapa? Kenapa dia tiba-tiba pergi kayak gitu? Tadi HP lo bunyi, namanya My Bunny. AKA Aldino. Aduh mamai, pasti kacau sekali beta punya kawan Farel, dia punya hati. Ya ampun astaga Riva, kenapa lo bisa lupa sih? Guys, namanya Aldino itu emang dari dulu gue namain My Bunny, terus gue lupa ganti, gimana dong? Nih, Nona sekarang pergi kejar Farel, lalu jelaskan semuanya baik-baik. Tapi ini Nona, kalau seandainya masih saja tidak baik-baik, Nona bisa balik dan duduk di pangkuan Nadif. Masuk Nadif! Ember, ngarep.